A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan membaca terjemahan ayat Al-Quran Surah Ali Imran, lanjutan dari video sebelumnya yang saya mulai dari ayat 105. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Padahal hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah. Mereka kekal di dalamnya. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar, dan Allah tidaklah berkehendak menjalimi siapapun di seluruh alam. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan yang di bumi, dan hanya kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan berimanlah kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan kecil saja, dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang kalah. Selanjutnya mereka tidak mendapat pertolongan. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berperang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Mereka itu tidak seluruhnya sama di antara ahli kitab. Ada golongan yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka juga bersujud salat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan bersegera mengerjakan sebagian kewajiban mereka, termasuk orang-orang saleh. Dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan, tidak ada yang mengingkarinya, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung bahwa sangat dingin, yang menimpa tanaman milik suatu kaum, yang menjalimi diri sendiri, lalu angin itu merusaknya, lalu tidak menjalimi mereka, tetapi mereka yang menjalimi diri sendiri. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai tempat kepercayaanmu, karena mereka tidak berhenti-hentinya menyusahkan kamu karena mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti. Beginilah kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepada kamu. Katakanlah, matilah kamu
karena kemarahanmu itu. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu ditimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari, meninggalkan keluarga untuk mengatur orang-orang yang beriman pada pos pertempuran. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut padahal Allah ada penolong mereka, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba. Niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanduk. Dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu melainkan sebagian kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Allah penolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan Allah untuk membinasakan segolongan yang kafir, segolongan orang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apapun. Itu bukan menjadi urusanmu Muhammad apakah Allah menerima taubat mereka atau mengajaknya, karena sesungguhnya mereka orang zalim. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengajak siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menjalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak mau meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu, berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula kamu bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara kamu agar mereka mendapat pelajaran. Dan Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal sebelum
nyata bagi Allah orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu hadapinya, maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul sebelumnya. Telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika diwafatkan atau dibunuh kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagian ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu dan kami akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan tidak tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang kafir. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang murtad, maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi. Tetapi hanya Allah lah pelindungmu dan penolong yang baik. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Dan tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah sebuah tempat tinggal bagi orang-orang zalim. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu, mengembalikan perintah Rasul setelah Allah memperhatikan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang-orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu, tetapi dia benar-benar telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun, sedang Rasul Muhammad yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu. Karena itu Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan di dunia, dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu, sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat
kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh, itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui isi hati. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertempuran antara dua pasukan, itu sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan yang demikian itu karena hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan sungguh sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh pastilah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu daripada apa ya harta rampasan yang mereka kumpulkan. Dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang beriman bertawakal. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya. Itu kemudian setelah setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dengan mereka, dan mereka tidak dizalimi. Maka adakah orang yang mengikuti keridaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya neraka jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa mereka kerjakan. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar? Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah, dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman, dan untuk menguji orang-orang yang munafik. Kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat
kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Mereka itu adalah orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, dan mereka tidak turut pergi berperang sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu jika kamu orang yang benar. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapatkan rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada Allah. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang benar. Dan janganlah engkau Muhammad dirisaukan oleh orang-orang yang dengan mudah kembali menjadi kafir. Sesungguhnya sedikit pun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberi bagian pahala kepada mereka di akhirat, dan mereka akan mendapat ajab yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman sedikit pun tidak merugikan Allah, dan mereka akan mendapat ajab yang pedih. Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira, orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah, dan mereka akan mendapat ajab yang menghinakan. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka
dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya beberapa para rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Tetapi mengapa kamu membunuhnya jika kamu orang-orang yang benar? Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kamu tidak akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu benar-benar menerangkannya, isi kitab itu, kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang, kemudian mereka dan menjualnya dengan harga murah, maka itu seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang mereka kerjakan. Lakukanlah dengan sekali-kali kamu mengira. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka
Sesungguhnya engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu beriman lah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasulmu, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain, maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang, dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Jangan sekali-kali kamu terpedaya kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat kembali mereka ialah neraka jahanam. Jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah, dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu, yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah, dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh Allah sangat cepat penghitungannya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim.